Saya tadi belum tanya kepada Pak Tanto, dalam pertemuan kita Asosiasi Pendeta Indonesia ini siapa yang pilih tema yang luar biasa? Dan temanya pun baru Pak Tanto beri perjalanan ke sini tadi. Pemulihan keluarga. Ini bukan nyalakan Pak Tanto, pemulihan keluarga adalah dasar hadirnya kerajaan surga. Wah, begitu saya dapat tema itu, langsung anak saya Hendra juga datang supaya lengkap nanti bicara fakta firman dan ada fakta bagaimana seorang manusia kalau disakiti oleh melahirkannya sendiri itu sakit sekali hatinya. Setuju tidak saya ngomong? Ini mengerikan sekali. Tidak ada anak yang sebelum lahir buat proposal kepada orang tuanya, kalau melahirkan saya, ada nggak? Belum, saya tanya ada tidak? Maka itu kalau mereka Pak Sinaga ya bisa geser ke kanan dikit ya, supaya saya melihat ibu di belakang tadi begini. Ya, makasih ya ibu baru bertopeng Pak. Oh bertopeng. Karena ini cara saya ngajar, saya harus melihat mata orang yang saya ada. Karena dari mata itu akan tahu yang mendengar saya itu ngerti atau tidak. Ya, maka itu tolong rekan-rekan ini pelajaran sedikit teknik mengajar. Saya belajar dari Rokus. Misalnya nih, kalau kita lagi mengajar tentang hal-hal yang lucu, lalu yang mendengar kita itu serius, nggak senyum, berarti ada yang salah dari kita. Betul tidak? Nah, dari matanya itu bisa kelihatan. Tapi sebaliknya, kalau kita lagi berkhotbah mengajar dengan serius, cuma senyum-senyum, belum ada apa ini. Ngerti? Nah, itu penting lihat matanya, jadi harus tahu. Kalau ada penyampaian saya, nah saya beri alurnya dulu cara kerjanya. Kalau ada di antara kita mendengar apa yang saya ajarkan dan itu tidak cocok dengan logika, pendapat, prinsip yang ada di benak saudara ibu bapak masing-masing, karena gereja saudara tidak mengajarkan begitu. Ya, kalau mendengar nanti berapa kuliah dalam 2 sesi ini muncul seperti itu, saya harap begini. Selama yang saya sampaikan selalu ada dasar firman, ya, maka ketika apa yang saudara dengar beda dengan yang aku mengerti selama ini, saya minta dengan rendah hati begini, tanggalkan dulu apa yang tidak cocok itu, tapi perhatikan firman. Karena begini, ada banyak konsep yang diajarkan gereja, tetapi tidak cocok dengan Alkitab. Ada tidak? Nah, saya sampai hari ini masih belajar. Saya masih mendengar khotbah dari rekan-rekan saya para hamba. Saya belajar. Nah, saya menggunakan prinsip. Kalau saya mendengar teman saya ngajar, kok cocok ya dengan logika saya yang saya tahu selama ini. Tapi saya tahu yang dia ajar itu ada dasar firman. Maka dengan rendah hati saya berkata kepada diri saya sendiri, Daniel, buang konsep yang lama, terima firman ini, karena ada di Alkitab. Betul? Dan maka itu, kalau saya mengajar, mungkin saya lupa menunjukkan ayat firman-nya di mana, saya izinkan saudara interupsi saya. Gak usah takut, saya gak akan marah. Saya tetap manusia, bisa buat salah. Nah, begitu saudara interupsi, angkat tangan, oh ya saya lupa ayatnya di mana. Nanti saya akan tunjukkan. Yang berikut, doktrin. Walaupun diambil dari Alkitab, maaf ya, masing-masing gereja punya doktrin bukan?
Jelas. Tapi ini sumber masalah. Kenapa saya katakan sumber masalah? Sebab ketika satu sinode pegang satu dogma, maka sinode ini sulit untuk bergaul, berfellowship, bersekutu dengan doktrin sinode. Lah berarti, maaf, jangan kaget dulu ya saya harus. Berarti doktrin itu tidak bersumber dari Alkitab, walaupun pakai Alkitab. Karena kalau bersumber dari Alkitab, berarti kan kita ini saudara. Karena Bapaknya satu, Tuhannya satu, Roh Kudusnya satu, dan firman-Nya satu. Nah, saya harus ngomong tegas di pendahuluan ini dengan kalimat. Jadi, kalau ibu bapak saudara yang baru pertama kali dengar saya ngajar, termasuk yang di rumah ya, yang ngikuti ibu, ternyata nggak cocok dengan konsep doktrin saudara. Saya minta demi kasih Kristus rendakan, simpan dulu doktrin masing-masing, lalu perhatikan firman yang kita sedang belajar. Setuju tidak? Walaupun nggak cocok, tapi jangan keluar, jangan pulang. Yang ikut Zoom, Instagram, Facebook, jangan keluar sampai selesai. Hal yang terakhir untuk pendahuluan, Pak, bisa jendela itu dibuka panas. Iya, ya, terima kasih. Hal yang terakhir untuk pendahuluan, supaya kita secara jujur, bukan cuma jemaat, kita para hamba Tuhan ini sering dibuat pusing oleh banyaknya macam khotbah dari banyak orang. Apalagi selama pandemi ini, wih, jemaat itu lebih pintar dari kita. Ngerti nggak maksud saya? Karena mereka bisa searching, bisa cari, bisa berselancar di sosial media, dengar khotbah hamba-hamba Tuhan yang tadinya jemaat kita nggak kenal, tapi semuanya muncul dalam sosial media selama pandemi ini. Betul? Nah, kita saja sebagai hamba Tuhan sering dibuat bingung. Yang satu khotbah begini pakai ayat yang sama dikhotbahkan pendeta lain, kok bisa beda? Pusing. Kalau kita saja pusing, apalagi jemaat. Akhirnya suatu hari saya minta kepada Roh Kudus, kalau gitu doktrin mana yang saya harus ikuti? Semuanya pakai dasar Alkitab. Di koleksi lemari buku saya ada buku-buku tentang dogma, banyak sekali, macam-macam. Saya belajar, tapi maaf saya nggak ikuti, hanya untuk pengetahuan, supaya kalau saya ketemu orang yang faknya dogmanya Armenia, dogmanya Calvinis, dogmanya Baptis, dogma apa saja saya bisa belajar. Nah, ternyata doktrin tunggal yang harus diikuti oleh semua gereja, entah itu Katolik, Protestan, Advent, Baptis, Pentakosta, apa saja jenisnya. Doktrin tunggal itu adalah doa Bapa. Kalau saudara dan saya hidup dalam doktrin tunggal ini, maka kita gampang bersekutu dengan banyak saudara kita dari aliran doktrin apa saja. Lihat, saya akan uraikan singkat karena tema ini menarik. Gereja harus mampu memulihkan keluarga sebagai dasar untuk menghadirkan kerajaan surga di bumi. Maaf saya kalau boleh tahu siapa yang mulai? Pasti mungkin. Ini biasa. Gereja
berhasil memulihkan keluarga sebagai dasar untuk menghadirkan surga di bumi. Saudara nggak usah sibuk dengan doktrin ini, doktrin itu, doktrin Allah. Kembali ke doktrin Bapak, doa Bapak kami, maka tema ini. Saya ingin saudara baca Lukas 11 ayat 2 supaya kita tahu, ya. Terima kasih sepanjang perjalanan dari daerah mana tadi Pak Tanto? Apa? Nangka, daerah Nangka ke sini. Pak Tanto memberi usulan yang bagus. Bagaimana firman Tuhan ini bisa disimpan di satu tempat sehingga banyak orang bisa belajar. Saya akan perhatikan usul Pak Tanto ini. Sudah baca ayat 2 Lukas 11 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Jawab Yesus kepada mereka. Jawab apa? Yaitu ada pertanyaan. Kita baca ayat 1. Itu cara kita belajar. Jawab Yesus kepada mereka. Nah, kalau ada jawab berarti ada pertanyaan, bukan? Nah, apa pertanyaan mereka? Ayat 1, 2, 3. Sempat saya akan uraikan. Ini dahsyat sekali. Pelan-pelan. Kalau saudara baca ayat ini pelan-pelan, ya, berarti selama dia jadi murid-muridnya pernah lihat gurunya berdoa. Baca dulu, jangan lihat saya. Nah ini harus ditanyakan. Roh Kudus mengajar saya salah satu cara belajar Alkitab, banyak tanya. Maka itu bagi saudara baru kenal saya hari ini, saudara akan kaget. Saya akan banyak bertanya kepada ibu bapak para pemimpin. Teori apa kalau orang belajar suka bertanya? Anak-anak. Karena Yesus berkata belajarlah kepada anak kecil. Saudara tahu biasanya anak kecil suka dengan apa? Itu apa? Lihat apa? Itu apa? Nah, seperti itu. Jadi ketika saya baca ayat 2, jawab Yesus kepada mereka. Apa yang dijawab? Berarti ada pertanyaan. Lalu saya temukan pertanyaannya di ayat 1. Guru, ajari kami berdoa seperti yang diajarkan murid-murid Yesus yang Yohanes Pembaptis kepada mereka. Nah, pertanyaannya, berarti selama mereka jadi murid sejak Lukas 6, saya belum hitung berapa waktunya sampai Lukas 11. Ya. Pertanyaannya, tolong jawab. Memang ini agak aneh. Ayo, kalau saudara baca ayat 1, berarti Tuhan Yesus pernah ngajarin mereka berdoa atau belum? Belum, saya tanya lagi. Nah, ini contoh di konsep kita. Gak mungkin Yesus mengajari berdoa. Betul? Masa dia nggak ngajari berdoa? Tapi faktanya, kalau mereka bertanya, guru, saya pakai terjemahan bebas. Yang di Zoom tolong matikan. Yuk, saya terganggu dengan riset saya. Terima kasih. Saudara perhatikan pertanyaan mereka. Saya pakai terjemahan bebas. Loh, ternyata guru kita berdoa juga. Maka itu mereka tanya, guru, ajari kami berdoa seperti Yohanes Pembaptis ajari murid-muridnya berdoa. Saya tanya lagi. Nah, ini sudah mulai ketahuan konsep kita terganggu dengan fakta firman. Tolong jawab. Kalau saudara nggak percaya, tapi saya tanya faktanya, berarti selama mereka jadi murid Tuhan Yesus sampai di Lukas 11, Tuhan Yesus pernah ngajar mereka berdoa? Belum. Sudah? Belum. Maka itu ketika pada suatu kali, ya kembali aja.
di salah satu tempat. Saudara perhatikan kata waktunya, pada suatu kali di salah satu tempat. Berarti mereka belum pernah melihat gurunya berdoa. Baru kali itu. Maka itu mereka surprise. Dia sembahyang juga ternyata. Kenapa gak pernah ngajari kita? Ternyata begitu. Itu pertama kali Tuhan Yesus berdoa secara adat Yahudi, pakai talit, terus manggul-manggul begitu. Tapi sebelumnya Tuhan Yesus sudah berdoa. Nah, doanya apa? Coba saudara lihat dulu Markus 1 ayat 35. Itu salah satu. Ada apa ya? Nah, ini loh yang kita harus ajarkan kepada jemaat, ajarkan pada anak-anak kita. Ternyata ada dua versi berdoa. Satu versi agamawi, ritual Yahudi. Tapi satu komunikasi. Oke, udah Markus 1:35, 1, 2, 3. Jadi menurut ayat ini terus berdoa. Berdoa. Tapi tidak pakai cara agama yang menyendiri doanya. Murid-murid tidak tahu. Nah, sampai Lukas 11 itu murid-murid masih punya konsep agamawi di dalam doa. Maka itu mereka surprise. Dia berdoa juga. Maka itu mereka bilang, ajari kami. Nah, apa bedanya doa secara ritual agama? Sebetulnya setiap kita doanya 5 waktu walaupun bukan Islam. Percaya nggak? Doa. Waktu bangun pagi doa kan? Sarapan doa kan? Makan siang doa kan? Makan malam doa kan? Mau tidur doa kan? Berapa kali? Loh, saya tanya berapa kali? Itu doa secara ritual agama. Tetapi ada doa yang pribadi. Matius 6 ayat 6. Ayat kita bongkar. Roh Kudus luar biasa dalam mengajarkan. Matius 6 ayat 6. Ayat kita lihat. Siapa yang bicara di Matius 6 ayat 6 ini? Tuhan Yesus. Ini bukan tulisan Matius. Makanya bukan kata-kata Matius. Matius mendengar. Baca 1, 2, 3. Saya melihat di antara kita mayoritas itu saudara dari Toba. Buka Alkitab bahasa Toba. Luar biasa. Maka itu miliki Alkitab dengan banyak bahasa. Kalau saudara nggak punya bukunya, klik aplikasi Sabda. Itu ada ratusan terjemahan Alkitab dalam bahasa apa saja. Untuk bahasa Indonesia sendiri di aplikasi Sabda itu ada 14 versi. Untuk bahasa Jawa ada 4 versi. Untuk bahasa Batak Toba pun ada sekian banyak versi. Kita jadi kaya. Belum lagi bahasa-bahasa asing yang lain. Untuk Inggris saja, saya pernah coba itu lebih dari 20 versi di aplikasi Sabda. Keren. Maka itu bongkar Alkitab dan mengerti banyak bahasa, makin diperkaya. Apabila kamu berdoa, apabila kamu berdoa, masuklah ke kamarmu, bukan rumahmu.
Indonesia kurang apa? Kunci. Maka itu saya ingin saudara yang punya bahasa Alkitab bahasa Toba, kunci pintu. Kristen itu satu-satunya agama di dunia yang mengajar hubungan yang disembah dan hubungan yang menyembah itu hubungan suami istri. Betul? Yesus mempelai pria gereja, gereja mempelai itu Yesus. Nah, dua orang yang di kamar terkunci hanya suami istri. Loh, kok cuma satu? Ini luar biasa. Nah, doa ini yang Tuhan lebih cari daripada doa ritual agama. Maka itu Alkitab. Sekarang cari di kamus besar bahasa Indonesia, agama, ada penjelasan yang luar biasa. Agama itu salah satu definisinya ada kitab suci yang mengatur tata cara ibadah dan tata cara doa. Itu baru disebut agama. Saya tanya, kitab suci kita nggak ada aturan ibadah, terserah masing-masing. Kalau masing-masing gereja dengan doktrinnya punya liturgi, sama atau beda? Beda semua. Lihat liturgi Batak kamu dengan Batak Toba, beda. Toba dengan Simalungun, beda. Nah, itu nggak diatur oleh Alkitab, itu doktrin. Kenapa liturgi ibadah Pentakosta dengan ibadah Advent beda? Karena itu doktrin. Jadi kita tidak mau memperdebatkan liturgi karena nggak ada aturannya. Betul? Begitu pula doa. Semua kitab suci agama apa saja di dunia wajib ditulis oleh Tuhan mereka. Ini aturan ibadah kalian dan ini cara doa kalian, dan katakan hafal. Mana kita ada aturan doa? Belum saya tanya dia atau tidak? Kenapa? Karena ketemu Bapa. Saya beri contoh. Sejenderal-jenderalnya seorang jenderal, berarti jenderal luar biasa. Saya tanya, apakah kalau jenderal pulang ke rumah mewajibkan istri dan anak-anaknya menggunakan sistem militer? Siap laksanakan. Belum saya tanya. Tidak. Nah, itu agama. Agama itu kalau mau ketemu Tuhan ribet dan betul. Kemarin waktu dijemput Pak Kantor dan Pak Silalahi, wah kami diskusi soal apa ini. Ya saya baru dengar yang disebut adat itu ternyata agama. Saya baru tahu kan dari Pak Silalahi. Jadi kalau ada Jawa, ada Batak, Batak pun macam-macam, ada Dayak, ada Tionghoa, ternyata itu agama yang perlu dengan peraturan. Nanti kita akan ke situ. Saya selesaikan dulu Mas Bramnya. Berarti kalau kita berdoa masuk kamar, itu kunci pintu. Itu hubungan mempelai perempuan. Siapa? Gereja bertemu suaminya dalam keadaan. Nah, apakah suami istri yang sedang di dalam kamar pakai liturgi? Saya tanya. Loh, Pak siapa? Pak Sitompul tertawa. Ini gak lucu kalau suami istri kamar pakai liturgi. Kenapa? Bebas betul masih bebas naga. Ini loh ayat.
tahun 8 berapa ya saya lupa. Saya diundang ke Gereja Pentakosta Indonesia di Lubang Buaya, Jakarta. Gereja kecil. Di pengibaran kesaksian orang Betawi asing yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, ibu-ibu. Dia itu bersaksi dengan semangat bagaimana doanya didengar karena anaknya diselamatkan. Begini kesaksiannya. Itu pertama kali saya dengar kesaksian orang Betawi. Begini saya berdoa, Tuhan, lu kan mau gue anak lu. Saya kaget. Apa salah doa begitu? Karena Papa mengerti semua bahasa. Bahkan dalam fakta, satu-satunya agama yang tidak perlu menggunakan bahasa asing pendirinya hanya kita. Semua agama di dunia, kitab sucinya pun sebetulnya dilarang diterjemahkan ke bahasa lain, harus menggunakan bahasa asli pendiri. Doa pun harus menggunakan bahasa pendiri. Hanya Kristen mau bahasa apa saja. Saya pernah lama tinggal di Jerman. Ada buku kesaksian awal-awal kekristenan masuk. Satu kesaksian dari salah satu desa. Seorang petani yang sangat lugu, sangat polos. Dia takut salah kalau berdoa karena berasal dari agama nenek moyang. Terus dia nulis abjad A, B, C, D sampai Z. Terus dihadapkan ke Tuhan, susun sendiri kata-kata. Saya menangis. Kira-kira Tuhan ngerti yang dimaksud? Ngerti. Jadi kekristenan itu bukan agama yang penuh ritual dan peraturan. Masuk kamar kunci. Terima kasih Pak Saudara. Acara bebas. Saya belum pernah dengar. Acara nggak ada liturgi di situ. Nah, coba bayangkan. Lucu nggak kalau suami istri pakai itu? Itu dia. Luar biasa kan? Kembali ke Lukas 11 ayat. Apa jawab Tuhan Yesus? Begini saya pakai kalimat bebas. Oh, kalian minta aku ajar saya seperti Yohanes Pembaptis ngajar murid-muridnya. Beginilah kalau kamu berdoa. Kan ada apa? Jawab ya. Ya, apabila kamu terus ini kan. Nah, stop. Jangan Bapak dulu cepat. Katakan. Ini luar biasa. Kalimat katakan itu. Jangan perhatikan. Di dalam agama, doa itu bukan katakan, ucapkan kalimat doa. Beda? Ucapkan. Ternyata beda antara katakan dan ucapkan. Bedanya di mana? Ucapkan itu mengulang. Katakan itu tergantung isi hati. Kembali kepada anak. Kalau anak-anak ngomong dengan papa mamanya, itu ucapan atau perkataan? Perkataan. Kalau ucapan itu sudah disusun. Pusing nggak kita mendengar anak kita setiap hari kata-katanya sama, ucapannya sama. Papa makan, mama makan, papa makan, mama makan. Ngerti ilustrasi ini? Anak-anak itu bebas ngomong apa saja kepada orang tua. Setuju? Ya. Apabila kamu berdoa, katakan, bukan ucapkan. Saudara perhatikan, Anda baca titik, koma, tanda seru, tanda baca. Kenapa saya pegang ini? Matius 5, 17, 18, Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi seperti itu bisa lihat, tapi satu titik dari firman ini tidak akan. Wah, sejak itu saya memperhatikan belajar Alkitab titik. Apabila kamu berdoa, katakanlah. Ayat 11. Nah, stop. Ada koma, berhenti sebentar, jadi sambung semua artinya beda. Ada koma,
koma, nikmati dulu yang kamu panggil papa. Jangan ngomong panjang-panjang dulu. Papa, ini luar biasa. Bahasa terkuat di dunia yang pernah dikenal oleh manusia itu bahasa Aramik. Nah, bahasa ibu yang dipakai oleh Tuhan Yesus sejak kecil itu bukan bahasa Ibrani, bahasa Aramik. Nah, dari bahasa Aramik ini lahir bahasa Ibrani, dan dari bahasa Ibrani lahir bahasa Arab. Abjadnya adalah ab yang pertama. Nah, bangsa Arab mengapa memilih abjad pertama ab? Kalau kita ab bahasa Latin, ternyata ab itu adalah papa, abba. Maka itu orang Yahudi, orang Arab sampai hari ini manggil ayah ab. Luar biasa. Saya tanya, bangsa apa saja, bayi-bayi mereka, bangsa apa saja, ya, saya itu ngetes. Puji Tuhan, kami suami istri sudah dibawa ke sekian puluh negara. Nah, yang kami cek adalah firman. Siapa yang tahu? Semua bayi, bayinya orang Batak, orang Jawa, orang Maluku, orang Dayak, orang Tionghoa, orang Amerika, begitu bayi-bayi itu mulai bisa ngomong, bicara, abjad apa yang pertama keluar dari mulut mereka? Gak ada bayi B, D, S, P, bayi random. Sudah ambil apa di sini? Dari mana saya belajar ini? Dari kelompok penerjemah Alkitab. Karena kami tinggal di Papua, saya cukup sering bertemu dengan para penerjemah Alkitab. Mereka punya kelompok ahli bahasa Inggris, Summer Institute of Linguistics, disingkat SIL, itu dari Amerika. Linguistik itu bukan belajar bahasa asing. Ilmu linguistik itu ilmu antar bahasa. Nah, linguistik itu hanya terjadi karena ada Alkitab. Loh, kenapa? Karena Alkitab ini yang adalah saudara tolong catat yang dulu. Alkitab ini adalah satu-satunya buku di dunia yang sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 4.000 bahasa. Tidak ada campur. Dengan apa? Karena perbatasan dengan Singapura. Saudara perhati, cari di Google buku apa selain Alkitab yang pernah diterjemahkan ke dalam ratusan bahasa. Itu paling cuma ada 5, nggak lebih dari itu. Maka itu Alkitab ini nggak bisa disaingi oleh buku apa saja. 4.000 bahasa lebih. Ini bukti bahwa Papa kita di surga itu universal. Nggak milik satu bangsa saja. Seperti maaf semua agama hanya milik bangsa itu, harus belajar bahasa ini. Cari dalam kamus apa definisi ayah. Nah, saya nggak menggunakan Bapak. Kalau doa Bapak kami dalam surga, enggak. Kenapa? Karena kata Bapak bagi bahasa Indonesia belum tentu ayah. Sebab bahasa Indonesia laki-laki yang lebih muda dari kita dan kita hormati, kita panggil Bapak. Maka itu rancu. Ketika orang Indonesia belajar doa Bapak kami, maka yang muncul bukan figur seorang ayah seperti Bapak Lurah, Bapak Gubernur, Bapak Presiden, Bapak Guru. Belum tentu ayahnya. Maaf, saya mengganti Papa.
Ngerti ya? Jadi kok saudara dengar saya doa panggil papa, jangan saudara ya ini aja papa saya. Bapak belum tentu, itu ayah saya. Dari tadi sepanggil Pak Siombi, Pak Sinal. Nah, karena apa? Ya karena saya mati. Ngerti ya? Nah, lanjut. Jadi anak-anak itu panggil papa. Luar biasa. Saya tambahkan satu ayat. Mazmur 8 ayat 3. Di depan ada tempat lagi. Mazmur 8 ayat 3. Saya kaget. Ya. Ayo kita baca Mazmur 8 ayat 3. Ini ayat aneh, bahkan cenderung sadis. Baca 1, 2, 3. Yang kuat serentak suaranya. 1, 2, 3. Dari mulai apa yang saya katakan kepada Papa di surga pertama kali saya belajar ayat, saya bilang, Papa, ini sadis. Ayo baca. Dari mulut bayi-bayi dan anak yang masih berarti belum setahun diajak perang melawan musuh, membungkam pendendam. Sadis gak bagi diajak perang? Cepat saya tanya ini. Loh, saudara kaget gak baca ayat seperti ini? Apaan ini? Dari mulut bayi-bayi dan dari mulut anak masih menyusu telah kau letakkan, bukan akan, telah kau letakkan apa? Dasar kekuatan untuk melawan musuhnya, membungkam pendendam. Sampai suatu saat, waktu itu saya lupa tahun berapa. Berencana beruntun di Indonesia itu tahun 80-an. Gempa bumi, banjir, kecelakaan alat-alat transportasi, laut, darat, udara, itu beruntun. Itu cara Tuhan aja. Dari semua peristiwa kecelakaan dan bencana selalu ada berita, ada bayi selamat, ada bayi selamat. Nah itu mulai menarik perhatian saya. Tahu nggak peristiwa-peristiwa seperti itu yang selamat kebanyakan anak-anak itu, Pak? Ada logika kita yang gede-gede ini harus selamat duluan, kan sudah minta. Tapi kenyataannya kita mati duluan. Di situ ayat ini aja. Manusia yang paling rentan terhadap penyakit dan paling rawan terhadap bahaya, bayi atau orang dewasa. Loh, yang paling rentan paling rawan bayi. Mereka nggak bisa membela diri, mereka nggak ngerti. Nah, ketika mereka dalam bahaya, musuh menyerang, di mulut mereka ada senjata. Apa? Tuhan mendengar cerita mereka. Nah, kalau kita dalam bahaya, mati kita lagi jauh, celaka kita. Betul tidak? Nah, mati kita sama. Nggak panggil apa? Waktu Roh Kudus menerangkan itu, maka itu hebatnya Lukas 11. Apabila kamu berdoa katakan Bapa, koma, itu artinya ada tenggang waktu. Ini doktrin juga. Apa? Terus koma ada kalimat apa? Lukas 2. Lukas 2. Apa? Dikuduskan nama manusia. Ini luar biasa. Kalau tulisan Matius, Bapa kami yang di dalam surga. Saya mau gabungkan antara tulisan Lukas. Bapa kami yang di dalam surga. Sampai tahun lalu kira-kira bulan September 2021 itu tersebar di banyak sosial media sebuah ilustrasi yang sangat indah. Nah, saya ingin bagikan ini
kepada ibu. Suatu siang ada satu keluarga Kristen sedang makan siang, suami, istri, anak-anak. Tiba-tiba ada pengemis datang ke rumah mereka untuk minta sesuatu. Nah, karena ini keluarga Kristen, pas makan, ya masalahnya undang pengemis itu. Tapi lewat belakang, duduk di lantai. Kamu tunggu ya, saya ambil makanan buat kamu. Namanya pengemis siang-siang dapat makanan. Senang. Maka si bapak ini sudah bawa piring, ikut jongkok di lantai bersama pengemis. Ayo kita berdoa. Tiru kan? Nggak dijelaskan ini pengemis agama Pak, nggak penting. Oke, Bapak kami yang di dalam surga. Pengemis ini jawab, Bapakmu yang di dalam surga. Ya, orang sendiri. Dia pikir mungkin aku salah ngomong orang kata. Itu kata dia, ya. Bapak kami di dalam surga, di surga. Tetap pengemis dan bapakmu yang di dalam surga. Dia masih nggak sadar. Dia kencangkan lagi, tirukan doa saya. Bapak kami di dalam surga. Tetap jawabnya bapakmu dalam surga. Akhirnya dia diletakkan di lantai. Ini orang dulu. Kamu dengar? Aku ngomong apa? Dengar. Bapak kami dalam surga. Kenapa kamu bilang bapakmu dalam surga? Jawaban ini luar biasa. Kalau aku memanggil bapak kamu, berarti kita bersaudara. Kalau kita bersaudara, nggak mungkin anak istrimu makan di meja, aku makan di laut. Saudara, ini ilustrasi yang kedua. Tidak ada Tuhan lain di dunia yang mengajarkan Bapa kami dan Yesus. Terus orang bisa geser kanan atau kiri karena di belakang enggak. Nah, iya, karena ibu bawa apa? Istri saya, Pak. Oh, itu baru sinaka. Jadi istilah lain yang berkenalan. Terima kasih Bu dari kemarin. Bapak jumpa kami kantor sekarang. Dari tidak doktrin ini Bapak kami yang di dalam surga. Berarti bagi Tuhan kita ini saudara atau bukan? Saudara. Saya buktikan. Ibrani 2 ayat 11. Bahwa kita ini bersaudara. Maka itu Tuhan benci rasialis dan kelompok-kelompok intoleransi kata-kata. Kita ini bersaudara. Walaupun beda suku, beda warna kulit. Udah Ibrani 2 ayat 11. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Toh, siapa yang memutuskan di sini? Ia itu siapa? Apa di surga? Tuhan Yesus. Ia dan mereka yang dikuduskan. Siapa mereka yang dikuduskan? Manusia. Betul? Terus mereka itu berasal dari satu yang besar huruf kecil. Siapa sakit? Gak usah ragu-ragu. Apa? Saudara cari kamus, baca definisi ayat atau bapak. Itu ditulis dalam kamus sumber kehidupan. Dan itu betul. Akan dikuduskan dan yang akan itu tugas gereja. Amin. Ini luar biasa. Terus kalimat terakhir itu dasar. Itulah sebabnya Yesus baca tidak lalu mengakui siapa mereka. Ya sudah mereka lagi. Kita manusia itu sebagai apanya? Ini luar biasa. Saudara sadar tak hebatnya? Maka itu saya punya prinsip dalam hidup dan saya ajarkan kepada semua anak-anak saya semua. Kalau bertemu orang yang nggak kenal sekalipun, jangan tanya latar belakang agama, suku. Saya ajari mereka, saya ajari saudara.
asal dia itu orang, pokoknya dia itu manusia. Selesai. Amin. Karena ayat ini. Jadi di antara semua orang di dunia, Yesus mengakui kita sebagai kalimat ini mana? Itulah sebabnya. Perhatikan kalimat. Itulah sebabnya Yesus tidak malu mengakui kita adik-adik. Kalau kita baca jujur, seharusnya Yesus malu nggak kalau ada kalimat itulah sebabnya ia tidak malu. Secara jujur, kalimat itu artinya seharusnya Yesus malu nggak ngakui kita. Ya, bajingan begini. Amin. Penjahat begini, najis begini. Itu yang luar biasa. Siapa yang belum pernah tahu penulisan Alkitab? Sampai kisah para rasul dari Matius. Tuhan Yesus disebut anak tunggal, anak tunggal, anak tunggal. Itu ratusan. Tapi begitu sampai kitab Roma berubah. Yesus anak sulung. Yang belum tahu hari ini saudara yakin kan? Apa bedanya anak tunggal dan anak sulung? Kalau anak tunggal satu-satunya. Tapi mengapa setelah kenaikannya ke surga, Roh Kudus turun, gereja lahir, statusnya berubah anak sulung? Karena memiliki punya saudara, dia punya adik-adik kita ini. Wih, waktu Roh Kudus buka itu saya menangis. Dari anak tunggal berubah jadi anak sulung. Itulah sebabnya Yesus tidak mau mengakui kita saudara. Amin. Belajarlah atas firman ini, melihat orang lain itu bukan musuh, tapi saudara. Satu ayat lagi, supaya saudara tidak lagi rasialis membedakan suku dan tidak lagi kalau ikuti kelompok intoleransi. Kisah Rasul 17 ayat 26. Kisah Rasul 17 ayat 26. Kita lihat. Terima kasih Bapak, firman-Mu dijawab akan segala masalah di hidup manusia. Amin. Firman-Mu dijawab. Maka itu saya ingin saudara begini. Iya, Kisah Rasul 17:26. Saya katakan begini, maafkan saya. Hamba Tuhan yang kaku memegang doktrin gereja. Maaf, jangan kesini. Hamba Tuhan yang kaku memegang doktrin gereja, dia akan sulit bersekutu dengan orang lain yang tidak sealih. Betul atau salah? Satu kali sekarang saya dalam bis, ya, dari Madiun saya mau ke Ungaran, jalan darat. Duduk sebelah saya ternyata seorang kiai, tapi kiai modern. Ketika saya tanya, Bapak kerja apa? Saya bilang yang biasa, kalau saya pendeta. Begitu dengar tesnya, begitu dengar pendeta, dia berubah duduk dengan saya. Aduh, sudah lama saya ingin ketemu pendeta. Saya kaget. Mau diapakan? Wih, ngomong panjang lebar. Dia turun salah tiga. Dia menunjukkan banyak kesalahan Kristen. Saya sebenarnya tersinggung. Tapi fakta kok yang mereka yang dia katakan. Sampai kalimat terakhir. Pak pendeta, saya harus turun di depan. Ya, loh, kan belum nyampe. Enggak apa-apa, hari ini jam sholat, saya harus sholat dulu. Saya pikir hebat juga. Karena belum bayar sampai tempat tujuan, tapi karena bisa lambat dia tuh. Terus sebelum ini, Pak pendeta, maaf, bisa nggak umat Bapak seperti kami? Kan cuma ada dua aliran, Muhammadiyah dan NU. Dia nyebut saya Muhammadiyah. Tapi kalau jam sembahyang begini waktunya sholat, saya nggak akan cari masjid Muhammadiyah. Pokoknya
ada masjid, semua saya masuk untuk supaya. Kira-kira Bapak bisa begitu enggak? Saya belum jawab, dia sudah tunggu. Ayo jujur, betul nggak perkataan dia? Maaf, coba. Kalau kita orang Pantai hari Minggu di satu kota, cari Pantai nggak ada, cuma ada gereja Katolik. Masuk nggak? Yuk, cek tanya. Pasti ke Katolik. Begitu pun orang Katolik. Kalau jam ibadah cari tempat ibadah, kok nggak ada gereja Katolik? Adanya apa? Kau masuk nggak sih Katolik? Ini loh salah. Tapi kalau kita kembali ke doktrin tunggal, apa kami yang dalam surga? Berarti kita saudara, bukan orang lain. Sudah kita baca ayat 26 yang kuat, Kisah Rasul 17. 1, 2, 3. Dari satu orang saja yang memakai jiwa bangsa begitu banyaknya bahasa, ribuan saudara, digini ribuan bahasa. Untuk Papua saja itu ada 600 bahasa. Luar biasa bahasa-bahasa. Lihat Provinsi Riau ada berapa banyak bahasa. Belum lagi Provinsi Kepulauan Riau. Betul tidak? Antar pulau bahasanya beda-beda. Itu satu provinsi. Dari satu orang ada yang kulit hitam, kulit sawo matang, kulit putih, kulit merah, dan kulit hijau. Gak ada yang belum nanti. Dari berapa orang? Satu orang saja. Siapa? Tuhan menjadikan semua bangsa dengan batas-batas wilayah dan musim-musim bagi mereka. Jadi jangan membeda-bedakan suku, agama, warna kulit. Itu kebencian Tuhan. Satu, yang Tuhan tidak pernah berikan hak kepada manusia, cuma satu. Ketika kita mau dilahirkan, ini tolong catat, supaya saudara bisa belajar akan fakta ini. Bahwa kita ini keluarga Bapa kami yang dalam surga. Ini baru satu sesi, saya sudah ngomong sampai 1 jam kurang 7 menit ini. Belum nyampe-nyampe ke keluarga ini. Karena dahsyat keluarga. Bapa kami dalam surga. Berarti kita satu Bapa. Walaupun beda. Begini. Semua hal Tuhan serahkan kepada kita. Tapi satu yang Ibu serahkan Pak Sirali gimana kok belum masuk? Oh, udah keluar sebentar aja. Karena tolong perhatikan kalau ngajar dari ini. Nah, saya tadi lihat Bapak ini Bu Sirali keluar kok. Bapak Ibu yang paling kapal. Ngajar? Oke, jalan. Satu-satunya hak yang Maha Besar, Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Kudus tidak memberikan kepada manusia. Ketika kita mau dilahirkan, Tuhan tak tanya, atau kamu pilih jadi bangsa. Dia nggak tanya, betul? Ya atau tidak? Ya. Maka itu kalau kita bisa jadi Tionghoa, Batak, Jawa, Maluku, dan semua, siapa yang pilih tanya? Maka itu Tuhan marah. Kalau kita beda-bedakan suku. Dan ada merasa lebih apa ya, lebih hebat, lebih pintar, lebih apa dari suku yang lain. Maka bertobat. Jangan marah, jangan. Tapi saya harus ngomong. Lihat, kalau yang jadi gembala Tiongkok, kenapa jemaatnya mayoritas Tiongkok? Kenapa kalau yang jadi gembala Batak jemaatnya mayoritas Batak? Kalau yang jadi gembala orang Jawa, mayoritas orang Jawa. Berarti gereja itu bangga memberitakan tentang keluarga yang hebat dari surga. Kesukuan yang masih
Saya punya grup WhatsApp, diantaranya pecinta NKRI, persaudaraan orang beragama, itu bagi saya grup seperti itu. Dan saya selalu bilang kepada mereka, satu syarat yang saya beri kepada grup ini, kalau mendengar sesuatu tentang keberhasilan seseorang dan kegagalan seseorang, stop tanya agamanya. Tujuh. Wih, ada belum misalnya pemain olahraga, wih menang juara satu. Tuhan mana loh? Dia beragama. Stop tanya. Ada penjahat ketangkap, koruptor tertangkap, jangan tanya agamanya. Itu kejahatan. Terus sukunya apa? Setuju nggak saya ngomong ini? Saya tanya setuju dengan dasar firman ini. Kita tidak boleh bangga dengan suku kita. Itu satu kebencian Tuhan. Karena kalau kita hanya bangga dengan suku kita, berarti yang lain kita nggak bangga. Tuhan sedih. Stop lah. Maka itu setiap kali ketemu orang, katakan kita sudah pokoknya dia. Saya cuma cerita sedikitnya banyak dan banyak gereja yang lain. Saya kalau diundang oleh sebuah untuk pelayanan, saya akan tanya, nanti kalau istri saya ikut, anak-anak saya tidak ikut, ya harus saya pergi sendiri. Saya punya pertanyaan kepada yang undang panitianya, maaf, nanti saya undang di rumah jemaat atau di hotel? Oh di hotel. Pertanyaan kedua, kamar yang kalian sewa untuk saya kapasitasnya berapa orang? Oh besar Pak, untuk 4 orang. Baik, terima kasih. Nah, tolong pilihkan 3 pemuda dari gereja untuk menemani saya tidur. Itu kebiasaan saya. Dan semua panitia pasti kaget. Pertanyaan pertama, loh nanti Bapak nggak ada privasi? Saya bilang, salah satu cara pemulihan saya adalah ngajak orang untuk belajar bukan cuma dari khotbah saya, tapi dari cara sendiri. Itu cara. Yang kedua, saya akan ngomong kepada panitia, pokoknya mereka itu orang. Saya nggak takut. Loh, tapi kan Bapak nggak kenal. Ya itu pokoknya orang. Saudara, itu kebiasaan saya. Saya nggak pernah pilih-pilih orang. Pokoknya. Jadi mereka murid-murid saya yang saya murid, mereka harus belajar. Bagaimana gaya saya tidur, bagaimana saya melipat pakaian kotor, bagaimana saya menggunakan pakaian yang dipakai letakkan sandal, bagaimana sikap hidup saya, semuanya mereka harus belajar. Gak cuma dari proses. Maka itu saya selalu berkata kepada banyak orang, walaupun saya pendeta, tapi tolong, kalau saya nggak lagi khotbah, saya bukan pendeta, tapi lewat dulu. Maka itu pendeta jangan jatuh-jatuh. Setuju? Bukan aku saja. Apalagi ada beberapa pendeta maaf ya, kalau di sini nggak ada. Begitu ke mimbar, suaranya berubah. Saudara. Kenapa sih kamu ubah suara aku? Katanya sudah berwibawa. Salah. Loh, pernah nggak ketemu bagian seperti itu? Kenapa mesti diubah suara? Ya wajar-wajar. Setuju? Udah ya sudah begitu loh. Kita ini semuanya saudara. Jadi ingat, satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah beri kepada manusia adalah waktu mau lahir. Tuhan nggak pernah nanya kamu lahir dari bangsa. Itu hak mutlak Tuhan. Kita dia pilih dan jadi bangsa. Hargai semua. Oke, lanjut. Ini bagian terakhir. Sudah selesai 1 jam ya dengan. Jadi kalau kamu berdoa, itu mendengar kata apa itu luar biasa. Dikuduskanlah namamu. Begini, semua orang
Kalau semua keluarga, orang tua, kalau anaknya mau merantau, ya kita lihat memang di Indonesia ini salah satu suku perantau itu orang Batak, betul nggak? Orang Batak semua keluar, terus begitu, itu luar biasa. Pasti pesan begini kepada anak-anak. Setelah banyak pesan, dikasih uang saku semuanya, pasti ada kalimat ini, jaga nama baik bapak. Betul atau tidak? Nah ini dia, dikuduskan nama. Bukan dikuduskan jaga nama baik sinode kita, bukan. Sinode kita nggak perlu kita jaga, karena sudah yang ngurus. Itu peraturan sinode, amin. Tapi kalau Bapak di surga itu urusan kita. Bagaimana kelakuan kita di luar? Terus setelah itu datanglah kerajaan. Nah, cuma ada satu kerajaan, tapi gereja membuat kerajaan banyak. Boleh nggak saya katakan kalimat ini tentang doktrin kerajaan Katolik, kerajaan Protestan, kerajaan Protestan, maaf, kerajaan Katolik? Boleh, betul nggak Pak? Karena masing-masing harus dipertahankan. Padahal yang harus kita pertahankan adalah datanglah kerajaan, bukan kerajaan yang lain. Kalimat berikut. Kalimat berikut. Oh belum. Kan sih belum selesai. Ya boleh kalimat penting. Ayo. Ya jangan jangan makan dulu. Maaf. Belum lapar. Makanya belum lapar. Jadilah kehendakmu. Umumnya itu siapa? Ketika masing-masing sinode perang, jadilah kehendak kita. Untuk yang gereja kita tidak bisa diganggu gugat. Lebih galak dari Tuhan itu kuasa. Jangan kepada di doktrin. Ini doktrin kita. Doktrin yang membuat kita tetap kokoh, tetap kuat untuk bersatu. Ya. Oh iya, tidak. Oh masih dia. Terima kasih Pak. Saya salah. Maksudnya gitu Pak. Nah, betul. Jangan ngomong kehendak sinode. Enggak, amin. Selalu jadilah. Terus belum berikanlah kami ada satu lagi. Ini yang tema kita. Ini bumi. Terjemahannya betul begini ya. Dengan sinode sudah ada dengan apa Pak? Belum tentu. Bukan belum tentu, pasti tidak. Maaf loh. Ya, saya bukan membantah apa, tapi saya bukan Pak. Kalau kehendak sinode itu setuju dengan kehendak Pak, nggak mungkin terjadi perpecahan sampai hari ini. Ya. Belum betul nih. Jujur. Antar gereja sulit bersatu. Yes. Dalam satu sinode sana, aku bisa perang sendiri di dalamnya. Maka itu perpecahan tak selesai. Tapi kalau jadilah kehendakmu, mau perang dengan siapa? Kehendak dia. Betul? Kalau kehendak kita, ayo perang. Inilah kebenaran. Nah, kalimat yang betul setelah itu, supaya bumi jadi seperti surga. Amin. Kalau tempat airport Kopa itu dicari, ada yang kosong. Mengerti sangat saudara? Jadilah kehendakmu supaya bumi jadi seperti surga. Kamu ambil yang sudah dicatat. Saya tanya, hanya ada satu di antara dua. Ibu pindah aja Silo kena matahari, pindah di sini. Loh, Silo ibu pusing kena bangunan kaca. Biasa aja ke sini. Sebelah kantor atau nggak gigit? Nggak bisa, kena juga. Nah, pindah juga. Atau ya. Saya bertanya kalimat ini penting.
Cuma ada satu di antara dua. Kalau bumi tidak jadi seperti surga, berarti bumi jadi seperti neraka. Lah ada yang ketiga, kalau nggak surga, yang neraka. Tanya, selama ini yang kita ketahui bumi seperti surga atau seperti neraka? Loh, saya tanya, ini faktanya ternyata apa? Dunia masih seperti neraka. Pertanyaan berikut, siapa yang salah? Gereja. Karena hanya kita satu-satunya kelompok manusia di dunia yang diberi mandat untuk memindahkan surga ke bumi. Sama seperti Presiden Jokowi dapat mandat untuk memindahkan ibu kota negara ke Nusantara, bukan Jakarta. Mandat muda yang sudah dicanangkan sejak Presiden Soekarno tahun 54, ternyata sudah ada rencana Insinyur Soekarno memindahkan Jakarta, tapi baru terrealisasi 2012 tadi. Hebat sekali. Keren nggak kalau saudara dan saya dapat mandat memindahkan surga ke bumi? Maka itu kalau bumi masih seperti neraka, ya peperangan ini luar biasa. Ayo, pindahkan surga ke bumi. Nah, nanti selanjutnya di sesi kedua, bagaimana cara gereja bisa memindahkan surga ke bumi? Nah, sesi pertama saya akan jelaskan. Setelah bumi jadi seperti surga, baru ada kata, nah itu baru makan. Ini masih banyak tugas kita, jangan makan. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya untuk hari. Pertama Roh Kudus bukakan. Maka ini doktrin tunggal. Sudahlah, saya pergi kemana saja, saya hargai setiap rekan pendeta yang saya kenal punya doktrin harga. Tapi saya minta jangan paksa saya untuk ikut doktrin Pak. Saya punya doktrin tunggal saya. Dan semua kita berpegang doktrin tunggal ini semuanya aman dan pasti bersatu. Enggak akan musuh-musuhan. Bapak kamu, jangan lupa kata ini, bukan bapakmu dan bapakku, bapak kamu. Oke? Berikanlah kepada kami makanan kami yang ini sangat manusiawi. Apa manusiawinya? Kita buka Matius 4 ayat 2 dan 3. Coba Matius 4 ayat 2 dan 3. Matius 4 ayat 2 dan 3. Baca ayat 2 dulu. 1, 2, 3. Jadi Tuhan Yesus bisa lapar karena dia manusia. Pertanyaan, waktu Tuhan Yesus lapar, yang datang siapa? Ayat 3. Lalu datanglah si pencuri. Saudara dengarkan, Presiden Jokowi adalah presiden satu-satunya sejak Indonesia merdeka yang memperhatikan kesejahteraan rakyat dengan cara bangun jalan tol, bangun bandara, bangun bendungan. Tujuannya supaya ekonomi bergerak cepat. Lo betul tidak? Tanpa jalan, bagaimana komoditas bisa keliling dari desa ini penghasil itu? Ini loh Pak, Jokowi menyadari firman ini. Dengar, kalau yang lapar Tuhan Yesus, setan berani datang. Apalagi yang lapar model kita. Tidak kebenaran setan banyak sekali. Oke, kita sambil ketawa, tapi saya mau Mei 98 saya mendapat rahasia Matius 4, 2 dan 3. Begini, setan tidak perlu diusir dengan doa keliling, pakai banner, pencorotan minyak, minyak urapan, anggap jamuan. Saya kan makin geli.
setan hanya bisa diusir dari bumi kalau nggak ada orang lapar lagi. Begitu tidak ada orang lapar, maka setan balik ke neraka semua. Karena nggak ada yang bisa diganggu. Dahsyatlah, berikanlah kepada kami makanan kami sejuk. Ini luar biasa. Mari kuliah. Semua pelayanan Tuhan Yesus selalu diakhiri, ayo makan. Betul? Nah, tapi yang makan sebenarnya cuma kita saja, di luar kita lagi. Seorang pendeta namanya Elizabeth, dia mengajar kami berapa tahun. Jangan cuma memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita, tapi ubahlah sikap kita menjadi jawaban doa buat orang lain. Yes, amin. Kalimat yang luar biasa. Jadi jawaban doa buat orang lain. Dan salah satu doa Bapa, berikanlah kepada kami makanan kami yang apa kita kasih secukupnya. Nggak kurang nggak lebih. Nggak kurang nggak lebih, pas. Tapi Bapak nggak jawab. Dia selalu beri kita lebih. Ya amin. Mau tahu buktinya kalau diberi lebih? Loh, mau tahu buktinya bisa tanya itu jangan amin. Mau tahu buktinya kalau kita diberi lebih? Ini bundel-bundel semua begini kan ada lebih. Maaf. Loh, betul atau tidak? Nah, mengapa kita minta secukupnya diberi lebih? Begini kata pendeta ini. Karena di sekitar kita banyak orang yang belum kenal Papa yang sebaik ini. Dan ketika Papa tahu ada yang ngangkat, Papa titip kita. Luar biasa. Dan jadilah kehendakmu supaya bumi jadi seperti surga, dan gak ada orang lapar lagi. Karena ada saudara dan ada saya yang kenal orang Bethlehem ini. Kalau kita ke Bethlehem, rumah roti, ada banyak roti, hidup kita, ayo dapat makan. Ini itu benar. Setelah itu maka, ayo doktrin itu nggak masuk lupa. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Tahu doktrin ini? Jangan ada musuh. Saya mau katakan 99% gereja yang ibadah pasti mengutip lagi, mengucapkan lagi doa Bapak kami. Tapi 99,9% tidak kita laksanakan. Kata Bapak kami, kita hapus Bapakku. Kita nggak menguduskan namanya, kita menguduskan nama saudara kita. Sampai perang sendiri. Kita tidak berkata jadilah kehendakku, tapi kita sampai ngomong jadilah kehendak kami. Kita tidak mendatangkan surga ke bumi, tapi kita sibuk menyatakan doktrin kita perang dengan. Kita sibuk makan sendiri, tidak memberi orang makan, orang lapar. Dan kalimat ini yang paling banyak dilakukan. Mulut pintar mengucapkan itu sampai latah, tapi musuhnya masih banyak. Betul saya ngomong seperti itu? Jangan berkata gini, Pak Pendeta, saya nggak punya musuh, cuma ada beberapa orang saya malas ketemu. Sama. Setuju? Saya tanya setuju? Saya punya musuh tapi malas ketemu. Baca Matius 5:9 dengan cepat. Sudah berapa jam? Belum. Matius 5:9. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang memberitahu kita mengapa, kapan, kok bisa, bagaimana orang-orang berdosa seperti kita bisa disebut anak-anak Tuhan. Baca 1, 2, 3. Ya syukur. Ini satu-satunya ayat, saya bilang satu-satu dari 66 kitab yang kita punya, Kejadian sampai Wahyu. Hanya Matius 5 ayat 9. Saudara dan saya sebut anak-anak Tuhan bukan karena dibaptis, bukan karena ikut gereja A, gereja B, bukan karena kita dan kita. Lihat di bulan dunia keempat, ada banyak tokoh-tokoh hebat, pemimpin negara hebat di dunia.
Kenapa hanya si kurus rempeng ini yang mau mendamaikan usia dari Ukraina? Ini selalu tahu jawabannya. Saya tahu. Saya mengikuti kiprah Jokowi sejak jadi wali kota Solo, membuat pedagang kaki lima enggak demo, enggak protes, karena selama 3 bulan sekian kali sebulan Jokowi waktu jadi wali kota Solo mengajak semua pedagang makan bersama sambil berunding-unding. Akhirnya setelah pas, ayo kita pindah. Mereka ikut. Itu saya ikuti, Pak. Saudara tahu kenapa hanya Jokowi yang bisa mendamaikan? Kenapa? iPhone-nya dia mati sendiri karena panasan dia. Panas, Pak. Mati nggak? Oh ya udah, keluarkan dulu. Nah, ini kelamaan ngomong berarti saya. Ini IG ya? IG ini. Oh, ini Facebook. Facebook. Maaf. Ya udah biar dulu. Iya. Facebook. Dan praktiknya. Ya. Ingat, Jokowi itu nggak punya musuh. Saudara tahu, satu-satunya presiden yang dihujat, difitnah, digoblok-goblokkan, dimaki-maki, balas dia menggenapi matus dinasti. Kenapa presiden yang hebat-hebat nggak mau jadi pendamai? Kalau mereka datang ke Rusia ke Ukraina pasti ditolak. Kamu coba sih punya musuh? Betul tidak? Ini fakta, saudara. Ini luar biasa. Maka itu jangan anggap enteng doktrin tunggal ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada. Ini doktrin tunggal yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Damai nggak bumi? Kalau nggak ada orang apa, nggak ada musuhan. Nanti sesi kedua, mulai perdamaian di rumah kita masing-masing. Maka itu suami istri pendeta yang di rumah rajin bertengkar. Mau khotbah apa? Loh maaf, setuju nggak saya ngomong ini? Mau khotbah apa? Maka itu buat damai di rumah. Nanti sesi kedua. Jadi, ayo hadirkan surga ke bumi. Lewat keluarga, bukan lewat seminar CMN, bukan lewat KKR, bukan lewat klinik, bukan lewat ini musik, di rumah. Amin. Surga akan nyata di bumi. Tepuk tangan buat diri sendiri. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.